Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 9, yaitu tentang mengenal imam mazhab, ibadah semakin mantap. Kita mulai dengan pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab diambil dari bahasa Arab, zahaba, yazabu, zahaban, zuhuban, mazhaban, yang berarti pergi jalan. Mazhab juga berarti al-ra'yu atau pendapat, view atau pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Pengertian mazhab menurut istilah ada dua. Yang pertama, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian pengertian kedua, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Quran dan hadis. Hukum Islam mengalami perkembangan pesat sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Sejarah perkembangannya meliputi periode pertumbuhan, periode pembentukan, periode kemasan, periode kemunduran, dan periode kebangkitan. Selanjutnya, 4 imam mazhab dalam fikih. Mazhab dalam bidang fikih sudah ada sejak zaman sahabat, sehingga banyak sekali mazhab nih. Perbedaan-perbedaan pada setiap mazhab itu karena dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang maknanya masih dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsiran. Dari sekian banyak ahli, ada 4 mazhab yang telah disepakati oleh para ulama sebagai imam mazhab yang pendapatnya dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya. Kita mulai dengan Imam Abu Hanifah atau disebut juga Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit al-Kufi, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang keturunan bangsa Ajam dari Persia yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid besar atau disebut juga Al-Imam Al-Azam, memiliki ilmu yang luas serta merupakan sufi yang zuhud, wara, dan taat ibadah. Beliau pernah belajar fikih kepada ulama terpandang, yaitu Humad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun. Dalam menetapkan hukum-hukum Islam, Imam Hanafi itu berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, aqwal as-sabah, dan qiyas, dan juga urf. Selanjutnya, Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Am bin Haris al-Asbahi lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Menurut salah satu riwayat yang dapat dipercaya, menyatakan bahwa Imam Malik sudah memberikan fatwa sejak usia 17 tahun, berdasarkan kesepakatan 70 orang imam yang menyatakan bahwa beliau sudah patut memberi fatwa dan mengajar. Imam Malik selalu menjaga wudhu, sehingga dia mengajarkan hadis atau memberi fatwa itu selalu dalam keadaan suci. Beliau juga sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Jika ia tidak yakin tentang suatu hal, ia tidak akan berani berbicara. Adapun yang menjadi sumber dalam menetapkan hukum Islam, Imam Malik berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' al-Madinah, fatwa sahabat, Qiyas al-Ihtisan, Al-Maslahah al-Mursalah, Sad al-Zara'i, Istishab, dan Sya'ru man qablana. Selanjutnya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau bisa dikenal juga Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Fushat, Mesir pada tahun 204 Hijriah. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar. Bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Meskipun menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada 2 cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ia digelari Nasirus Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Kitab karangan Imam Syafi'i diantaranya yang paling terkenal adalah Ar-Risalah dan Al-Um. Menurut Rashad Hasan Khalil,
dalam istinbat hukum Imam Syafi'i itu menggunakan 5 sumber, yaitu nas, ijma, pendapat para sahabat, qiyas, dan istidlal. Selanjutnya, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal atau disebut juga Imam Hanbali. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Dahili Asy-Syaibani lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah. Adapun sumber hukum dan metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah nas Al-Quran dan Sunnah yang sahih, fatwa sahabat, qiyas, dan sad al-zarai. Selanjutnya, klasifikasi bermazhab. Dalam ilmu ushul fikih ada 3 istilah dalam klasifikasi bermazhab, yaitu taklid, ittiba, dan ijtihad. Kata taklid berasal dari bahasa Arab qalada, yaqalidu taklidan, yang artinya meniru seseorang dan sejenisnya. Adapun pengertian taklid menurut Imam Al-Ghazali adalah menerima perkataan orang lain yang tidak ada alasannya. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja atau fil ittaba'a, yattabi'u ittiba'an, yang artinya adalah mengikut atau menurut. Secara istilah, ittiba adalah menerima atau mengikuti perkataan orang lain dan engkau mengetahui alasan dari pendapat tersebut. Kemudian menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, meneladani perilaku imam mazhab. Berikut adalah sebagian perilaku para imam mazhab yang bisa kita contoh, yaitu kesungguhannya dalam menuntut ilmu, menghargai perbedaan, perilaku tawadu, ketekunan dalam beribadah, dan keikhlasan. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.